dan kita mau bergaul dengan serigala, serigala menjadi teman kita, maka apapun yang kita lakukan terhadap serigala, dia akan tunduk kepada kita. Semoga. Amin. Kita akan menyanyikan lagu tema rumah tangga. Apakah rumah tanggamu? Apakah rumah tanggamu tetap selalu bersatu dalam perjalanan hidup menuju dunia baru? Tetap utuh kelingkaran rumah tanggamu nanti dalam negeri yang mulia, di rumah di surga. Janganlah ada yang hilang dari yang kau kasihi, agar semua berkumpul di rumahmu kelak nanti. Tetap utuh kelingkaran rumah tanggamu nanti dalam negeri yang mulia, di rumah di surga. Dalam doa pagi petang kita semua berkumpul menyanyikan lagu merdu puji Tuhan di surga. Tetap utuh kelingkaran rumah tanggamu nanti dalam negeri yang mulia, di rumah di surga. Selamat Sabat bagi kita semua. Pelajaran dalam rumah tangga dengan judul tanggung jawab orang tua. Banyak orang tua mempunyai anak-anak, haruslah bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka. Para orang tua haruslah senantiasa memikirkan kebaikan masa depan dari anak-anaknya. Seharusnya jangan mereka terpaksa mencurahkan segenap waktunya pada pekerjaan yang berat-berat untuk mencukupkan segala kebutuhan hidup. Terlalu sibuk bekerja sehingga anak-anak terlalaikan adalah sebuah kesalahan yang besar. Ini kepada ibu yang bekerja juga. Akhirnya apa? Anak-anak terlalaikan di dalam rumah tangga. Kemudian sebelum menambahkan anak-anak ke dalam anggota keluargamu, pertimbangkanlah apakah Allah akan dipermuliakan atau dihinakan jika engkau mendatangkan anak-anak tersebut ke dalam bumi ini. Setiap orang tua haruslah berusaha memuliakan Allah oleh pernikahan mereka sejak dari permulaan dan sepanjang tahun dalam hidup mereka sebagai suami istri. Di dalam rumah tangga yang telah dibentuk, di sini dikatakan bahwa kita harus tahu bagaimana untuk mempunyai anak-anak di dalam rumah tangga nantinya. Jangan kita sebagai orang tua hanya apa? Melahirkan, tetapi tidak bisa membuat anak-anak itu menjadi lebih baik dan menurut dan aktif di dalam jemaat Tuhan. Mengingat tanggung jawab yang besar dari orang tua, haruslah dipertimbangkan dengan cermat apakah menambah anak-anak ke dalam keluarga adalah sebuah pilihan yang tepat. Apakah ibu mempunyai kekuatan yang cukup untuk merawat anak-anaknya? Dapatkah ayah memberikan kemajuan sedemikian rupa untuk membentuk tabiat yang benar
dan mendidik anak-anak mereka. Hal ini perlu ditanya dan dipertimbangkan oleh setiap ayah dan ibu yang hendak menambah anak dalam keluarga. Tadi saya sudah katakan, jangan sebagai orang tua hanya ingin menambah anak. Kalau sudah dapat dapat perempuan, maunya dapat anak laki, tetapi dia tidak memikirkan kehidupan anak-anak itu, baik sekolahnya, baik makannya, dan kegiatan yang lain di dalam rumah tangga. Jikalau engkau tidak mempertimbangkan dengan bijak hal ini, maka anak-anakmu kelak tidak mendapatkan pendidikan yang selayaknya, dan mereka akan menjadi besar dalam tidak menghormati Allah, serta menularkan sifat-sifat yang jahat itu kepada orang lain. Itu sebabnya perlu pertimbangan yang sangat matang untuk hal ini. Dihimbau kepada kita sebagai orang tua dan kepada anak yang akan membina suatu rumah tangga, yaitu mintalah tuntunan Roh Kudus ketika engkau mengambil keputusan, agar kelak semua anak-anakmu tetap dalam kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan bila hari penghakiman itu tiba. Ada satu ayat di sini dari 3 Yohanes 4. Kata Tuhan, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Biarlah dengan pelajaran rumah tangga pada Sabat ini dapat membuat kita sebagai orang tua lebih baik lagi untuk mendidik anak-anak kita di dalam kebenaran Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih. Sebagai lagu tutup, kita bangkit berdiri, kita buka lagu Syian kita nomor 171, kita akan dijamu Raja. Kita bangkit berdiri. Kita dijamu oleh Raja, duduk bersama umat Allah. Sudahkah engkau bersedia? Kelak Raja datang. Kelak Raja datang, datang. Kelak Raja datang. Sudahkah engkau bersedia?
Kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, terima kasih dan terima kasih. Engkau telah beserta dengan kami dari acara Sekolah Sabat dari awal hingga akhirnya kami telah dikuatkan oleh firman Tuhan dari pelajaran Sekolah Sabat, PP dan acara rumah tangga. Biarlah semua yang kami telah dengar, semua kami terima dan itu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami dan kami dapat praktekkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan di acara khotbah. Berkati acara kami ya Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat Penebus kami. Amin. Sampai di sini acara Sekolah Sahabat kita akan mendengar beberapa pengumuman dari Departemen Komunikasi Bapak Kiki Valerix. Baik, selamat Sabat, selamat datang dan selamat tahun baru kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dan selamat bersabat di Gereja Jemaat Sukabumi kepada para tamu yang telah hadir pada hari Sabat ini. Adapun beberapa pengumuman yang dapat kami sampaikan pada hari Sabat ini, untuk Rabu malam dan Vesper, untuk jadwal yang akan membawakan, ntar kami akan bagikan di WA Jemaat. Dan untuk hari Sabat, untuk Sekolah Sabat pada tanggal 8 Januari 2022. Untuk pemimpin acara, Saudari Melisa Burhan, ayat inti dan doa Clarissa, bacaan mission, Saudara Leon Simanjuntak. Pemimpin pelayanan perorangan, Saudara George Gulo, lagu pujian Pemuda Advent, dan rumah tangga Ibu Fauzia Gulo. Adapun beberapa pengumuman yang belum dapat kami sampaikan, bila mana ada nanti akan kami berikan di WA Jemaat. Sabat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Kami mengundang kepada para diakon, kita akan mengumpulkan persembahan untuk renovasi gereja. Kami mengundang para diakon sambil diiringi oleh instrumen.
Jemaat diundang berdiri, kita sama-sama akan berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan, puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kepada Tuhan atas pimpinan Tuhan kepada masing-masing kami, atas berkat Tuhan kepada kami yang telah kami terima sepanjang tahun 2021 Tuhan, hingga pada di awal tahun 2022 ini Tuhan, kiranya Tuhan tetap memberkati kami masing-masing, menyertai kami masing-masing, memberikan kesehatan kami masing-masing Tuhan, sehingga kami boleh tetap melayani Tuhan dengan sukacita dan kebahagiaan dan tetap setia sampai Tuhan datang yang kedua kali Tuhan. Kami berdoa khusus kepada saudara-saudari kami yang belum sempat hadir pada sabat ini. Bila mana ada yang sakit, Tuhan boleh tengok dalam sakitnya dan boleh menyembuhkan sakit penyakit yang sedang dialami oleh saudara-saudari kami ini Tuhan. Berkati juga yang dalam proses pemulihan, biarlah Tuhan turut campur tangan di dalam proses pemulihannya Tuhan. Berkati juga bila mana ada yang lemah iman Tuhan. Kami yakin Tuhan boleh menjamah tubuhnya, boleh menengok dan boleh menegurnya Tuhan, sehingga boleh dapat hadir pada sabat mendatang Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga mendoakan saudara-saudari kami yang akan melayani pada jadwal yang telah kami bacakan nanti Tuhan. Biarlah mereka dipersiapkan, diberikan kesehatan, sehingga boleh melayani sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Kami juga telah mengumpulkan persembahan, biarlah persembahan ini boleh membantu untuk kas renovasi gereja Tuhan. Berkati tangan-tangan yang telah memberikan maupun yang belum sempat memberikan. Tuhan tetap memberkati dan memberikan berkat yang sama kepada mereka masing-masing. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu sepanjang perbaktian ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pengumuman telah selesai, kita tetap bertenang diri untuk mengikuti acara selanjutnya. Tuhan memberkati.
Untuk menyambut partisipan khotbah, kita buka lagu syion kita nomor 515, Tuhan ada dalam bait Allah. Jemaat diundang berdiri. Tuhan ada dalam bait Allah, rumahnya yang disucikannya, hai isi segenap dunia, berdiamlah di hadapan Allah, berdiam, berdiam, berdiam. Amin. Lagu syion nomor 1. Di hadapan hadirat-Mu, kami umat-Mu menyembah, mengakui Engkau Tuhan, Allah kekal maha kuasa. Tuhan, kami datang di hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami sudah siap mendengarkan Tuhan berfirman di hari Sabat yang pertama di tahun yang baru ini, tahun 2022. Urapi hamba-Mu yang akan memaparkannya, demikian juga urapan yang sama menjadi bagian seluruh umat Tuhan yang sudah bersedia mendengarkan Tuhan berfirman. Ampuni Tuhan dosa pelanggaran kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Sabat, selamat berbakti dan juga selamat bergabung kepada seluruh anggota Jemaat Sukabumi. Demikian juga seluruh tamu-tamu kami yang boleh hadir pada Sabat ini untuk berbakti bersama-sama, dan tidak masalah kalau misalnya kita boleh mengucapkan kembali selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru di hari Sabat pertama tahun 2022. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, baiklah kita akan segera memulai ibadah kita pada Sabat ini, dan sebagai ayat bersaut-sautan marilah kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-25. 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-25. Nanti ayat ke-20 saya akan bacakan, selanjutnya jemaat, dan pada akhir ayat terakhir kita akan membacakan bersama-sama. Bila mana kita sudah mendapatkan, saya mengundang kita semua untuk berdiri. Satu Raja-Raja 18 ayat 20. Elia di Gunung Karmel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Jemaat, Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku di belakang mencoba hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikuti dia, dan kalau lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Jemaat, biarlah mereka memilih siapa memukul-mukulnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api apapun ke dalam
Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Sama-sama. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Lagu Sion nomor 254 kita akan nyanyikan sebagai lagu pembuka. Lagu Sion nomor 254, Dalam Hatiku Ada Lagu. Dalam hatiku ada lagu dari surga yang suci. Tak ada lagu yang lebih merdu, itulah lagu kasih. Dalam hatiku terdengarlah lagu merdu senang dari surga yang terang. Dalam hatiku terdengarlah lagu kasih Tuhan Yesus. Ku kasih Yesus yang telah mati dan membasuh dosaku. Diberinya lagu dalam hati yang ku nyanyikan selalu. Dalam hatiku terdengarlah lagu merdu senang dari surga yang terang. Dalam hatiku terdengarlah lagu kasih Tuhan Yesus. Ku akan nyanyi lagu itu dengan malaikat semua. Betapa indah, betapa merdu lagu biduan surga. Dalam hatiku terdengarlah lagu merdu senang dari surga yang terang. Dalam hatiku terdengarlah lagu kasih Tuhan Yesus. Jemaat diundang berdoa, mari kita bertelut. Tuhan, doa kami, bebaskan pikiran kami dari kesibukan dunia, datang menghadap tatamu. Ubahlah jiwa raga kami oleh kasih karuniamu. Saat ini terimalah umatmu yang bersatu berdoa padamu. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, Allah yang penuh kuasa, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Puji syukur dan terima kasih kami datang dan kami menghadap Engkau pada siang Sabat yang indah ini ya Tuhan. Seraya bersuka cita merayakan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih oleh karena kecintaan Tuhan, oleh karena kasih sayang Tuhan, sehingga kami boleh hadir di dalam kabar Tuhan pada siang Sabat ini untuk berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, sebelum kami menyampaikan permohonan kami ke hadapan-Mu ya Tuhan,
Biarlah kiranya Engkau boleh berkenan mengampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, baik itu di dalam perkataan-perkataan kami, perbuatan-perbuatan kami, maupun di dalam angan-angan hati kami Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Bapa, sehingga dengan demikian kami boleh layak untuk masuk menghadap hadirat Tuhan dan menyampaikan permohonan kami kepadamu pada siang Sabat ini. Kami bersyukur oleh karena berkat-Mu ya Tuhan, boleh menyertai kami di sepanjang tahun 2021 yang telah kami lalui. Dan pada Sabat pertama di tahun 2022 ini ya Tuhan, kami ada di dalam Ka'bah Tuhan yang kudus, memulai satu hari lagi tahun yang baru di tahun 2022. Biarlah kiranya ya Tuhan, sebagaimana Engkau menyertai tahun-tahun kehidupan kami yang lalu, maka kami juga percaya dengan iman dan pengharapan bahwa kasih, pemeliharaan dan penjagaan serta perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan akan menjadi bahagian kami di sepanjang tahun-tahun mendatang di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, biarlah kiranya pada zaman akhir mendekat, bila mana waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah semakin dekat, kami tetap berada di dalam kebenaran. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, biarlah iman percaya kami semakin dikuatkan dan diteguhkan, dan kami boleh tetap setia hingga Maranatha. Bapa di surga, pada saat yang indah siang Sabat ini, kami siap untuk mendengarkan Tuhan berfirman melalui hamba-Mu yang telah Engkau utus, Pendeta Firman Simanjuntak, yang akan memaparkan dan menyampaikan serta mengumandangkan firman Tuhan pada saat ini. Berkatilah hamba-Mu ini, sehingga boleh berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Taruhlah firman-Mu di dalam lidahnya, sehingga itu boleh menjadi bahagian kami semua yang hadir pada saat ini, supaya kami tetap diteguhkan, iman percaya kami semakin dikuatkan, dan kehidupan kami semakin menyerupai akan kehidupan Kristus. Bapa di surga, berkati tiap-tiap kami yang hadir pada saat ini untuk mendengarkan akan Tuhan bersabda. Biarlah kiranya berkat-Mu boleh menjadi bahagian kami, mengubahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, sehingga kami boleh tetap berada di dalam kebenaran. Kami berdoa Tuhan, kami teringat kepada saudara-saudari kami yang mana oleh karena berbagai-bagai halangan tidak dapat bergabung bersama-sama dengan kami pada Sabat ini di Ka'bah Tuhan yang kudus. Kami berdoa, bila mana mereka sedang terbaring sakit, lemah oleh karena gangguan kesehatan, biar kiranya Tuhan boleh datang melawat mereka dan mengaruniakan kesembuhan sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Berkati di dalam masa-masa perawatan maupun pemulihan kesehatannya. Berkati di dalam makanan, minuman maupun tindakan-tindakan medis yang diberikan, sehingga mereka boleh beroleh kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Bila mana ada saudara-saudari kami yang oleh karena berbagai-bagai halangan, dilemahkan oleh karena berbagai kondisi di dalam kehidupan, biar kiranya Tuhan topang dan Tuhan boleh kuatkan iman mereka. Bahkan bila mana ada yang berada di dalam pergumulan-pergumulan kehidupan, biarlah juga kiranya Tuhan boleh melawat mereka, menyertai mereka dan memulihkan serta memenuhi kebutuhan mereka sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk umat-umat Tuhan di Jemaat Sukabumi, baik yang masih muda, remaja, dewasa, orang tua, bahkan yang sudah lanjut usia. Biarlah juga penyertaan Tuhan boleh menjadi bagian mereka. Terlebih khusus di tahun yang baru ini Tuhan, Engkau segarkan iman dan kerohanian kami sekaliannya. Bapa di surga, kami juga berdoa kepadamu, biar kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Karuniakanlah kiranya bangsa dan negara kami keamanan, kedamaian dan ketentraman, sehingga kami boleh tetap menjalankan ibadah-ibadah kami dengan kuasa Tuhan, dengan kasih Tuhan, dan di dalam keamanan dan kenyamanan untuk tetap beribadah. Inilah doa permohonan kami yang jauh dari sempurna Bapa. Biar kiranya Tuhan sempurnakan doa ini sesuai dan seturut dengan kasih karunia Tuhan, dan boleh terjadi hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ampuni kami ya Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Jadilah kehendak-Mu
Kami serahkan semua doa permohonan ini hanya dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dengar ya Tuhan, kami berdoa. Penuhi kami dengan rahmat-Mu. Terangilah kami dengan kasih-Mu. Sabat ini kami berbahagia. Amin. Amin. Baik, selamat sabat saudara kasih dalam Tuhan. Pada sabat hari ini adalah sabat perpuluhan dan persembahan yang akan kita kumpulkan. Baik, sebelum perpuluhan dikumpulkan, saya akan membaca judul persembahan dan perpuluhan pada tanggal 1 Januari 2022. Kejadian 1 ayat 1 berbunyi demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kita menyembah Tuhan karena yang pertama adalah di mana Dia berada. Kata-kata pembuka dalam kitab suci yang berkata, pada mulanya Allah memosisikan Allah sebagai yang pertama tanpa memberikan perincian lain tentang asal-usul dan keberadaannya sebelumnya. Posisi Allah sebagai yang pertama lebih dari sekedar gelar kehormatan atau gelar yang tetap, itu menyatakan bahwa wujud ilahi adalah awal yang sah dari segalanya. Paulus berkata, Allah adalah batu penjuru utama, dan bagi Yohanes pewahyu, Dia adalah sang alfa saat seruan mengutamakan Tuhan bergema di telinga kita. Akan sangat lancang bagi kita untuk berpikir bahwa kita dapat memutuskan apakah Tuhan adalah yang pertama atau tidak. Ketika kita mengutamakan Tuhan, itu adalah pengakuan paling sederhana kita terhadap siapa Allah itu. Yang pertama, sang awal. Dan ketika kita mengutamakan Tuhan, kita sedang menyelaraskan keberadaan kita dengan tatanan alam semesta. Kisah yang menceritakan tentang dua bersaudara sedang sibuk merakit potongan-potongan permainan puzzle. Beberapa waktu kemudian sang ayah mendengar terjadi konflik di antara kakak beradik itu. Saat sang ayah melangkah ke dalam ruangan, dia melihat keduanya saling merebut potongan puzzle yang sama sambil berteriak satu sama lain. Sang kakak ingin menempatkan potongan di kiri bawah dan yang adik di kanan atas. Ayah tidak kuat menahan diri untuk tidak tersenyum dan akhirnya memberikan nasihat kepada mereka, kecuali potongan itu ditempatkan di tempat yang seharusnya. Kalian tidak akan pernah menyelesaikan teka-teki itu, kecuali yang pertama, sang awal, ditempatkan di tempat yang seharusnya. Keberadaan kita tidak akan pernah lengkap. Kita telah ditakdirkan bukan sebagai awal dalam mengelola sumber daya kita, kecil dan besar. Siapakah dan apakah yang akan bersaing
untuk tempat pertama, jika Anda bercita-cita untuk menjadikan tahun ini sebagai mahakarya dalam hidup Anda, pilihlah untuk mengakui Tuhan sebagai yang pertama dalam segala hal. Tuhan, kami memuji-Mu karena Engkau adalah Sang Awal alam semesta yang agung. Kami memohon agar Engkau menjadi yang pertama dalam hidup kami dan pertama dalam pengelolaan sumber daya kami. Di dalam Engkau kami menginginkan awal yang baik dan akhir yang kuat. Inilah bacaan persembahan pada Sabat hari ini. Kita akan membuka persepuluhan dan persembahan sambil diiringi piano. Kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Sion nomor 266, Bawa Segala Persebulanmu. Jemaat diundang berdiri. Dengar sabda Allah dalam kitabnya, bawa segala persepuluhanmu, penuhilah perbendaharaanku. Demikianlah sabda Allah, bawa segala persepuluhanmu dan ujilah Tuhan Allahmu. Akan curahkan dengan berkelimpahan kepadamu. Tunjukkanlah penyerahan padanya, bawa segala persepuluhanmu. Pintu lagi Tuhan akan terbuka, turunlah berkat yang limpah. Bawa segala persepuluhanmu dan ujilah Tuhan Allahmu. Berkat Allah akan curahkan dengan berkelimpahan kepadamu. Lagu Sion nomor 21. Padamu Allahku puji, yang berikan berkat dan kasih. Semesta alam pujilah terus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, di Sabat pertama di awal tahun 2022 ini, kami juga tetap dengan setia datang menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus. Pada kesempatan ini Tuhan, kami sangat merasakan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bisa melihat berkat-berkat yang kami kecap di dalam kehidupan kami secara keluarga maupun di dalam pribadi. Untuk itu Tuhan, kami datang menyembah Tuhan dengan mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan yang sudah kami kumpulkan ini berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan akan semakin memberkati segala usaha akan kami ke depannya, supaya dengan demikian ya Tuhan, di setiap berkat yang kami rasakan, maka selayaknya lah kami untuk memberikan persembahan di hadapan-Mu. Pada saat yang sama ini juga Tuhan, kami juga datang ke hadapan-Mu, menunjukkan kesetiaan kami dan pengakuan kami bahwa apapun yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. Apapun yang kami miliki, harta benda, apapun itu Tuhan hanya mempercayakannya untuk kami kelola. Dan pada saat ini Tuhan, kami sudah datang ke hadapan-Mu, menunjukkan kesetiaan kami dengan mengembalikan sistem persepuluhan. Biarlah Tuhan juga menerima dan berkenan atas persepuluhan yang sudah kami kumpulkan, yang sudah merupakan komitmen kami baik secara keluarga maupun pribadi. Berkatilah ini Tuhan, dan berkatilah usaha tangan kami di saat-saat yang akan datang,
dalam tahun yang baru ini, supaya dengan demikian ya Tuhan, di setiap berkat yang kami rasakan, kami tidak akan melupakan bahwa Tuhanlah yang sesungguhnya pemiliknya, kami hanya diizinkan untuk mengelolanya. Berkatilah juga Tuhan bagi tangan-tangan yang belum bisa mengumpulkan, mengembalikan persepuluhan pada saat ini. Mungkin ada sesuatu pergumulan. Jika kami masih lemah dalam hal ini, tolong Tuhan yakinkan kami dengan Roh Kudus-Mu. Ketuk pintu hati kami masing-masing dengan Roh Kudus-Mu, agar kami semakin yakin dan percaya sepenuhnya bahwa Tuhanlah yang mengendalikan akan kehidupan kami, supaya kami tetap setia dalam hal persepuluhan di kemudian hari. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Inilah doa permohonan kami serahkan doa ini melalui Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Baik, kesempatan yang indah ini kita berikan kepada Om Yan akan membawakan lagu pujian bagi Tuhan. Tepatnya waktu kami berikan. Selamat sahabat, selamat tahun baru. Lagu ini berjudul Sampai Badai Berlalu. Ini menceritakan bagaimana kita minta pertolongan Tuhan dengan tangannya yang berlubang supaya kita tetap berdiri. Belakangan ini kan banyak bisikan-bisikan setan untuk kita jangan berharap banyak untuk mencapai pengharapan, dan jangan berharap banyak untuk keluar dari kesedihan dan kekecewaan. In the dark of the midnight, have I hid my face, while the storm howl about me, and there's no hiding place. Mid the crash of the thunder, praise the Lord, hear my cry, keep me safe till the storm passes by. Till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds drop forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thy hand. Keep me safe till the storm passes by. Dalam gelapnya malam, aku sendiri, sedang badai menerjang, tiada tempat aman. Ku datang pada Tuhan, lalu ku berseru, lindungku
sampai badai lalu, sampai badai berlalu, sampai guru pun reda, sampai angin gelap lalu selamanya. Peganglah tanganku sepanjang jalan hidupku, pimpinku sampai badai lalu. Many times Satan whispered, there is no need to try, for there's no end of sorrow, there's no hope by and by. But I know thou art with me, and tomorrow I ride well the storm, never dark in the sky, till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds drop forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thy hand, keep me safe till the storm passes by. Sampai angin berlalu, sampai guru pun reda, sampai angin berlalu selamanya. Peganglah tanganku sepanjang jalan hidupku, pimpinku sampai badai lalu. Keep me safe till the storm passes by. Terima kasih atas lagu pujian bagi Tuhan yang sudah disampaikan oleh Om Yan. Biar dengan lagu pujian tadi boleh mengangkat iman percaya kita. Baik, untuk menyambut pekabaran Tuhan pada Sabat hari ini, firman Tuhan terdapat di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kita akan menyanyikan lagu tema kita, I Will Go. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi.
bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Mari kita berdoa. Tuhan, saat teduh kami sudah siap mendengarkan Tuhan berfirman. Kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu yang berkerajaan di dalam hati kami masing-masing, agar kami bisa menerima firman-Mu, mengerti, dan bisa menghidupkannya. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan mengumandangkannya. Ampuni segala dosa kelemahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Sabat bagi kita semua. Saudara-saudaraku, kembali kita dalam suasana sukacita dalam menyambut tahun yang baru, dan bertepatan tahun baru ini adalah jatuh di hari Sabat yang kudus ini. Sangat luar biasa, saudara-saudaraku. Tadi saya juga saksikan di kelompok diskusi sekolah Sabat kami. Kemarin, sewaktu kita mau memasuki pergantian tahun, dari tahun yang lama, detik-detik mau masuk di tahun yang baru, saya sangat merasakan sesuatu yang berbeda, saudaraku. Dan saya berdoa di dalam hati, Tuhan, terima kasih karena Tuhan masih izinkan saya hidup, bernapas, masih bisa menyeberang di tahun yang baru ini. Saudaraku, dengan peristiwa COVID yang kurang lebih 2 tahun kita sudah menjalaninya, kita banyak kehilangan keluarga, sahabat, orang-orang terdekat kita, saudara-saudaraku meninggal, mati karena COVID ini. Itu sebabnya saya sangat bersyukur. COVID tidak masalah tua, muda, anak-anak. Dia tidak pandang bulu, saudara-saudaraku. Untuk itulah sangat luar biasa. Dan berbahagialah saudara-saudaraku, kita mulai dari yang termuda sampai yang tertua berada sekarang di Ka'bah Tuhan ini, di Sabat pertama di tahun yang baru ini. Ini sungguh luar biasa, saudara-saudaraku. Bersukacitalah saudaraku dan saya pada saat kita masih bisa memberikan kesempatan, mempersembahkan hati kita kepada Tuhan untuk mendengarkan Tuhan berfirman di Sabat yang pertama ini. Saya sangat kagum mengapresiasi orang tua kita. Ada beberapa orang tua kita yang hadir di sini, sungguh luar biasa. Itu bukan kebetulan, saudaraku, tapi memang ini kehendak Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan ini itu sekarang. Kesempatan yang terbaik yang kita dapatkan pada saat kita bisa bersekutu bersama dengan umat-umat Tuhan di Ka'bah Tuhan di Sabat pertama. Itu sangat luar biasa. Dan sekali lagi, ini masih dalam benar-benar suasana tahun baru ini. Sekali lagi kita menyapa selamat tahun baru bagi kita semua, saudaraku. Terima kasih. Salam tahun baru ini, salam sejahtera buat saudara-saudara sekalian. Semoga kasih kebaikan Tuhan Yesus menyertai kita dalam menjalani tahun yang baru ini. Ini adalah sesuatu yang sangat penting, sebuah komitmen bagi kita. Kita percayakan semua kehidupan kita kepada Tuhan dalam menjalani 1 tahun yang baru ini.
Dan ternyata saudaraku, ketika kita masuk di tahun yang baru ini, maka 1 tahun lagi kita sudah semakin dekat, lebih dekat akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin, saudaraku. Saya secara pribadi tidak senang berlama-lama lagi melihat dunia yang sangat memprihatinkan ini. Kita mau melihat, jika memang Tuhan mengizinkan, kita akan lihat Dia datang di awan-awan. Itulah yang terbaik untuk situasi dunia ini. Saudaraku, ini sekilas cuplikan mengenai program 5 tahunan dari organisasi Gereja Masehat Penerus ke-7. Ini seluruh dunia, saudara-saudaraku. I will go. Saya hanya kasih cuplikannya saja. Jadi program 5 tahunan ini bertemakan I will go. Ini dari tema 2021 sampai 2025. Dan sekarang di tema 2022 adalah make disciples. I will go, make disciples, menjadikan murid. Itu sekarang tema. Dan masih dalam proses, kita nanti akan pasang juga tema itu berbentuk spanduk, karena itu adalah anjuran dari organisasi kita, supaya spanduk tema dari gereja kita dipampangkan di setiap gereja, dibuat, dicetak. Saudara-saudaraku, sekilas pengertian will dalam I will go. Will ini mau, ada kemauan, saudaraku, ada hasrat, ada kehendak, dan catat di sini sudi, atau pakailah juga kata ikhlas. Kemudian akan, dan ada wasiat di dalamnya. Jadi sangat dalam pengertian will. Kata will digunakan Allah dalam Kejadian 2 ayat 18. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan kata will dalam hal ini bahwa Allah berkehendak untuk menjadikan penolong bagi Adam. Di dalam Yesaya 6 ayat 8 ini sudah ayat yang biasa. Dikatakan seperti ini di dalam bahasa yang sudah kita tidak asing mendengarkannya. Also I hear the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? Then said I, here am I, send me. Ini backgroundnya, saudara-saudaraku. Lalu kata will diterjemahkan mau. Ketika Tuhan mengatakan siapakah yang akan kuutus, ini aku, utuslah aku. Pengertian will dalam hal ini adalah berkehendak, kemauan, kerelaan, kesediaan tanpa ada unsur paksaan. Kita mau menjadikan murid. Tuhan melihat hati kita, jangan ada unsur paksaan dalam hal ini. Lalu ada prosesnya, saudara-saudaraku. Proses the how method. Jadi latar belakangnya tadi, backgroundnya dalam Yesaya 6 ayat 8 itu. Kemudian setelah dilatih, lalu amanat agung yang menjadi kesimpulannya Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Make disciples, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi saudara-saudaraku, isu program I Will Go tahunan ini ada 3M. 3M approach. Yang pertama message, messenger, method. Jadi yang pertama, the what message, isi pekabarannya, tema tahunan I will go untuk tahun 2022 adalah make disciples. Lalu the method, messengers, siapa yang terlibat? Di sini ada gembala, ada tua-tua jemaat, majelis, seluruh departemen, dan juga seluruh anggota jemaat. Semua kita terlibat, saudara-saudaraku. Dan yang disebut sekarang dengan istilah total member involvement. Kemudian the how method, metodenya rencana kerja.
Kita setiap tahun merapatkan, merancangkan rencana kerja, kemudian uraian kerja dan PMI tadi, lalu how to do, evaluasi dan tindakan lanjutan untuk menjalankan program I Will Go. Itulah sekilas saudara-saudaraku mengenai program 5 tahunan, dan kita sekarang sedang berada di tema 2022, Make Disciples, menjadikan murid. Pergi. Lalu satu renungan yang saya siapkan dalam Sabat pertama di tahun yang baru ini, judulnya adalah hati-hati dengan hati. Sebenarnya saya mau buat judulnya ini adalah hati yang mendua, tetapi saya pikir-pikir, loh kok jadi seperti sinetron ya? Jadi hati-hati dengan hati. Yang menjadi masalah sekarang, saudara-saudara tahu, sering kita mendua hati sama seperti Petrus. Ingat kisahnya Petrus, mari kita memohon kepada Tuhan, ya Tuhan, kami sering ragu-ragu dan mendua hati, kami membutuhkan pertolongan-Mu. Petrus waktu berjalan di atas air, kenapa dia kebablasan, hampir tenggelam saudara-saudaraku? Karena dia mendua hati. Padahal dia tahu Yesus yang mengundang dia, yang mengajak dia untuk sama-sama berjalan di atas air. Apalagi kurangnya saudara-saudaraku? Dia sudah lihat wujudnya. Nah sekarang kita tidak lihat, tidak pernah bertemu dengan Yesus secara face to face, belum. Nanti ada saatnya pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini Petrus bahkan sudah bersama dengan Yesus, dan pada saat itu Yesus mengulurkan tangan kepada Petrus supaya Petrus tidak tenggelam lalu mati dengan kebimbangannya, dengan hati yang mendua. Berhati-hatilah saudara-saudaraku, di tahun yang baru ini jangan buat hati yang mendua. 100% persembahkan hati untuk menyembah Tuhan. Tujukan mata rohani kita untuk melihat kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan. Jangan pakai hati yang mendua. Jangan kita ikuti apa yang dilakukan oleh Petrus. Sudah bersama dengan Yesus tapi masih mendua hati. Sebentar dia akan mati tenggelam. Tapi Yesus ada menjadi juru selamatnya. Komitmen kita dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 21, ini bagian dari responsoria tadi. Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Pilihan sekarang saudara-saudaraku berada di tangan kita. Di tahun yang baru ini kita mau rekomitmen, mau di-refresh dulu kerohanian kita. Siapa yang mau kita ikuti? Karena Tuhan tidak senang melihat orang yang mendua hati. Dia tidak pengen melihat orang yang bimbang seperti Petrus. Kalau memang kita percaya Tuhan, maka jangan ragukan dia. Sebagaimana Tuhan sudah menuntun perjalanan kehidupan kita, perjalanan kerohanian kita 1 tahun yang baru saja kita lewati, tahun 2021. Dengan kepercayaan kita, dengan iman kita, maka di tahun 2022 ini juga Tuhan yang sama akan memberkati kita. Tetapi Tuhan mau melihat komitmen kita. Kita percaya dengan firman-Nya, aminkan, berjalanlah dengan Tuhan tanpa ragu. Kalau ada yang ragu-ragu, lihat Petrus tadi, kebinasaan mendekat bagi yang mencoba untuk ragu-ragu. Yakobus 1:8 ayat inti tadi, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya.
Ini sebuah realita kehidupan, saudaraku. Kalau tidak mempunyai pendirian, katanya hidup kita ini bagaikan apa? Air di daun talas. Karena orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Coba cek and recheck. Tapi jangan cek orang. Tidak penting kita meneliti orang, tidak penting kita mengkoreksi orang. Tapi lebih menjurus dikatakan di sini, selidiklah hatimu. Saya selidik hati saya, saudara selidik hatimu. Apakah dalam tahun 2021 kemarin yang sudah kita lalui, kita ini tidak tenang? Kalau kita belum tenang, belum mendapat ketenangan, berarti kita masih mendua hati. Belum 100% hati kita persembahkan kepada Tuhan. Belum benar-benar percaya, sama seperti Petrus. Lihat akibatnya. Sebentar maut sudah menanti pada saat kita goyah dan mendua hati. Tidak tenang, akan susah saudara-saudaraku. Kita tidak mau susah di tahun 2022 ini. Percayakan sepenuhnya kepada Tuhan kehidupan kita, keluarga kita. Maka Tuhan yang akan menjadi penyelamat di dalam kehidupan pribadi kita, di dalam keluarga kita masing-masing. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30, ini juga ayat yang sama. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Makanya Tuhan katakan mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Yang perlu kita renungkan di tahun yang baru ini, pada sabat pertama ini, apa yang dimaksud dengan mendua hati? Kalau di dalam bahasa Inggrisnya double minded atau wavering, bimbang, uncertain, tidak pasti, doubting, ragu-ragu, dan divided in interest, terpecah dalam keinginan dan bercabang hati. Itu adalah pertanda tidak ada iman. Kita renung-renungkanlah ini, saudara-saudaraku. Jangan ada keinginan yang terpecah dalam hati kita. Sekali kita katakan saya percaya Tuhan, sebagaimana saya percaya 100% di tahun 2021, di tahun 2022 ini juga. Pertetapkanlah hati kita untuk senantiasa percaya kepada Tuhan. Mendua hati dalam bahasa Yunani dipsukos. Ini berasal dari akar kata dis yang berarti dua dan pusce artinya jiwa. Sebab Alkitab menulis mendua hati itu merujuk kepada seorang yang punya dua jiwa. Bisa dikatakan punya dua hati, bisa dikatakan punya dua keinginan yang berlawanan. Sudah barang tentu, saudara-saudaraku, keinginan Tuhan dengan keinginan kita sebagai manusia fana sangatlah berbeda. Jangan paksakan keinginanmu kepada Tuhan. Jangan dahulukan keinginan kita. Yang selalu dikedepankan, didahulukan adalah keinginan Tuhan, supaya kita bebas menjalani kehidupan kita di tahun 2022 ini. Jangan paksakan keinginan kepada Tuhan. Jangan berdebat dengan Tuhan mengenai keinginan kita, tapi aminkanlah setiap rancangan Tuhan yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita, itu yang terbaik. Dan jangan mendua hati dalam hal ini. Jangan mempunyai keinginan yang berlawanan. Tuhan tidak senang. Hati yang mendua itu, kadang-kadang kita condong mendukung Tuhan. Dalam lain pihak, kita mendukung rencananya setan. Jangan, saudara-saudaraku. Pertetapkan hati dan serius 100% pusatkan hati kepada Tuhan. Tidak ada istilah
hati yang mendua. Karena itu, kalau kita masih saja mendua hati, ingatlah saudara-saudaraku, itu akan menyebabkan jiwa kita tidak tenang. Dan hal ini juga yang dialami oleh bangsa Israel pada zaman Raja Ahab dan Nabi Elia, yaitu bercabang hati antara mengikut Baal dan menyembah Allah yang hidup. Sudah langsung nyata Allah yang menuntun bangsa Israel ini melalui mujizat, dan dia hadir di setiap perkemahan mereka, di setiap perjalanan mereka, tapi masih saja berani menyembah Allah lain, menyembah Baal. Disinilah pengalaman Israel kuno itu menjadi pengalaman kita yang disebut sebagai Israel rohani di zaman sekarang ini, yang sudah Tuhan hantarkan kita tiba dengan selamat menyeberang dalam perjalanan kehidupan kita, perjalanan kerohanian kita dari tahun 2021. Maka kita sudah dihantarkan Tuhan dengan selamat di tahun 2022 ini. Sangat luar biasa, saudaraku. Apakah masih bimbang? Masihkah kita terpancing seperti sifat-sifat ketegar tengkukan dari Israel kuno ini? Jangan, saudaraku. Kita sebagai Israel rohani butuh sebuah perubahan. Jangan kita ikuti itu, tegar tengkuk itu, si jogal rukun. Jangan. Tapi serahkan kehidupan kita, tunduklah terhadap semua program rencana Allah, rancangan Allah di dalam kehidupan kita. Sebagai kesimpulan, untuk mengatasi keraguan dan mendua hati, kita harus mendekat kepada Tuhan. Itu saja resepnya. Mendekatlah kepada Tuhan yang akan menyucikan hati kita. Dia yang bisa menyucikan hati, tidak yang lain. Bukan kesenangan dunia ini yang bisa memuaskan hati ini, tapi Tuhanlah yang bisa menyucikannya dan akan mencondongkan pikiran kita, jiwa, dan keinginan kita hanya kepada Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan harapan kita dalam memasuki tahun yang baru, bila mana Tuhan sudah menyeberangkan kita dengan selamat dalam perjalanan dari tahun 2021 tiba dengan selamat di tahun 2022. Tuhan harapkan jangan menjadi umat Tuhan yang mendua hati, tapi pusatkan pikiran kita, berikan hati kita 100% kepada Tuhan, supaya kita bisa selamat dan berbahagia dalam menjalani tahun yang baru, tahun 2022 ini. Sehingga kita bisa fokus dan tidak ragu-ragu untuk mengikuti firman dan perintahnya agar kita bisa hidup tenang dan berbahagia. Tuhan memberkati kita. Terima kasih atas sabda Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Simanjuntak. Biarlah dengan khotbah tadi boleh menguatkan iman percaya kita. Untuk menutup perbaktian kita, lagu Sion nomor 66 kita menyanyikan semua ayat. Kami mengundang jemaat untuk berdiri. Lagu Sion nomor 66 kita menyanyikan semua ayat. Lagu Sion nomor 66, itu nyata di hatiku. Meski ada yang nyanyi karena derita, meski ada yang nyanyi karena stang dunia, aku nyanyi karena sembahlah, itu nyata di hatiku.
hatiku kasih Tuhan, di hatiku sejak ku jadi miliknya. Di hatiku ku nyanyi dan bercahaya. Di hatiku meski yakin darahnya sucikan, mengapa ku yakin ia berkerajaan, mengapa ku mau terima Tuhan, itu nyata di hatiku bergemalah kasih Tuhan. Di hatiku sejak ku jadi miliknya. Di hatiku ku nyanyi dan bercahaya. Di hatiku mungkin saja aku tidak fasih lidah untuk memasyurkan kedatangan Yesus, tapi ku tahu Yesus pasti datang. Itu nyata di hatiku bergemalah kasih Tuhan. Di hatiku sejak ku jadi miliknya. Di hatiku ku nyanyi dan bercahaya. Di hatiku Kita berdoa. Bapa di surga, pada penghujung ibadah yang kami laksanakan di tahun yang baru ini, di hari Sabat pertama tahun yang baru ini, kami datang menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus. Biarlah kiranya hanya nama Tuhan yang kami tinggikan lewat ibadah yang kami laksanakan. Dan kami datang memohon ampun atas segala kelemahan dan dosa-dosa kami. Jika menurut penglihatan Tuhan ada tingkah laku kami yang kurang berkenan atas ibadah ini, ampunilah kami Tuhan terlebih dahulu sebelum kami memohon akan berkat-Mu. Kiranya firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini mengingatkan kami supaya kami tidak meragukan Tuhan, supaya kami tidak mendua hati di dalam perjalanan kerohanian kami dalam menjalani kehidupan ini. Yesus adalah satu kepastian bagi kami. Engkau akan senantiasa menopang kehidupan kami, dan kami sangat yakin dan percaya sebagaimana Tuhan sudah memimpin kehidupan kami di tahun yang lama, tahun 2021 yang baru saja kami tinggalkan. Maka Tuhan yang sama juga, berkat yang sama juga akan menjadi bagian kami, perlindungan yang sama juga akan menjadi bagian kami dalam menjalani akan tahun 2022 yang kami sudah baru saja menjalaninya. Tuhan, besertalah dengan kami. Kiranya dengan Roh Kudus-Mu yang membantu kami untuk mengusir, membuang segala keraguan-raguan itu dari kehidupan kami. Salah satu contoh dari Petrus, pada waktu dia bersama dengan Yesus berjalan di atas air, hanya sebentar saja dia meragukan Tuhan. Maut menanti, tapi Yesus menyelamatkan dia. Ini sebuah pelajaran berharga bagi kami, agar kami tidak mencoba untuk meragukan Tuhan, dan kami tidak akan membagi hati ini kepada oknum yang lain, hanyalah kepada Tuhan sebagai Allah kami yang hidup, yang kami percaya sebagai pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan, terima kasih buat segala penyertaan-Mu. Kami memohon perlindungan Tuhan menjadi bagian kami dalam memasuki, dalam menjalani tahun yang baru ini.
Pimpinlah kami Tuhan, dan kehendak Tuhanlah, rancangan Tuhanlah yang terbaik terjadi dalam kehidupan kami, bukanlah rancangan kami. Sebelum kami meninggalkan rumah Tuhan ini, adalah kerinduan kami untuk mendapatkan berkat-berkat khusus di hari Sabat dan juga di tahun yang baru ini. Di saat hamba-Mu mengangkat tangan di atas seluruh umat-Mu, Tuhan, hamba-Mu memohon, gantikanlah tangan hamba-Mu yang kurang sempurna ini dengan tangan-Mu yang penuh berkat. Kiranya Tuhan berkenan menghadapkan wajah-Nya kepada Engkau, menyinari Engkau dengan wajah kemuliaan-Nya. Diberkatilah Engkau di dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu. Diberkatilah anak cucumu. Diberkatilah Engkau dalam menjalani masa tuamu bersama dengan Tuhan. Ketika Engkau berhadapan dengan berbagai pergumulan, biarlah Tuhan yang menjadi pemenang dan yang akan membela setiap perkaramu. Saat engkau lemah iman, Tuhan yang sama yang akan menguatkan engkau, sehingga engkau bisa berdiri tegar dan tetap setia kepada Tuhan. Pada saat engkau bergumul oleh karena sesuatu penyakit, di dalam nama Yesus disembuhkanlah engkau. Pada saat engkau mengadakan perjalanan, biarlah Tuhan memberikan kedamaian di setiap rencana perjalananmu, sehingga engkau bisa tiba di tujuanmu dengan penuh sukacita bersama dengan berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai dari anak-Mu Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian, mulai dari saat ini sampai pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nafiri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Bersukacita dan pujikanlah, Yesus kan datang segera. Kita memiliki pengharapan, menyambut datangnya Tuhan. Sekarang tiba waktunya, semua bangsa di dunia bangkit dan bersoraklah. Haleluya, Dia Raja datang segera, Yesus kan datang segera. Kita memiliki pengharapan, menyambut datangnya Tuhan. Datang segera, Yesus kan datang segera. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, demikianlah acara ibadah kita pada Sabat ini, dan kita akan keluar dengan teratur. Kita akan keluar dari pintu sebelah kanan dari Bapak Ibu atau pintu sebelah kiri, dan kita akan bersalaman dengan partisipan. Pengumuman yang pertama yang kami sampaikan adalah, biar nanti setelah kita keluar dari ruangan gereja ini, kami menghimbau kepada seluruh anggota jemaat dan juga seluruh tamu-tamu kami untuk boleh mengikuti acara potluck atau makan siang bersama sebagai ucapan syukur kita, karena ini sudah disiapkan oleh gereja. Jadi kami mengharapkan semuanya boleh tetap tinggal dan kita ikut makan siang bersama di ruangan dining yang ada di belakang gedung gereja. Itu pengumuman yang pertama.
Dan pengumuman yang kedua adalah kita juga akan memasuki minggu pekan berdoa atau 10 hari berdoa, dan kita akan mulai nanti pada tanggal 5 Januari sampai dengan penutupan tanggal 15 Januari. Dan untuk hari pertama kita akan berkumpul di gereja, itu hari Rabu malam. Kita akan berkumpul di gereja untuk mengikuti pekan 10 hari berdoa yang pertama di tahun 2022 ini. Dan bila mana untuk hari-hari kedua, ketiga, dan seterusnya ada kerinduan dari Bapak Ibu atau anggota-anggota jemaat untuk mengadakan di rumah-rumah, kita akan bisa jadwalkan sesuai dengan kerinduan daripada saudara-saudara atau anggota jemaat. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, selamat Sabat, Tuhan memberkati.